Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Lala Alawiyah MA selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu peserta PPG Daljab 2001 bahasa Arab ya. Alhamdulillah pada hari keempat ini ya, hari keempat kita akan mereview tentang video ya, video pembelajaran dan video praktek mengajar. Jadi nanti harus dibedakan antara video pembelajaran dengan video praktek mengajar gitu. Ya, tapi sebelumnya marilah kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, setelah saya simak dan lihat-lihat ya video yang telah diupload oleh teman-teman semua, di situ ada beberapa video yang tidak bisa dibuka ya. Kemudian untuk upload video praktek mengajar itu ada 19 peserta, yang biasanya kan 20 peserta yang upload ya. Ini baru 19 peserta yang upload. Kemudian dari 19 itu ya, 19 itu ada yang tidak upload video ya. Jadi hanya keterangan aja ngasih link di situ, tapi videonya tidak diupload. Yaitu Bu Siti Atiatul Wafiroh itu tidak upload video. Kemudian Ibu Uroh tidak upload video ya. Kemudian yang tidak bisa dibuka ya, nanti akan saya tampilkan ya. Itu ada Ibu Pia. Nah, Ibu Pia ini videonya tidak bisa dibuka atau tidak tersedia. Kemudian Ibu Nidwatun juga sama ya, tidak bisa atau videonya tidak tersedia. Kemudian Ibu Aderani ya, Ibu Aderani juga sama, videonya tidak tersedia ya. Jadi mohon setelah review hari ini videonya diupload ulang, apalagi yang belum bisa dibuka ya, yang belum bisa dibuka, karena kami nanti tidak akan bisa memberikan penilaian kalau tidak bisa melihat videonya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan yang belum upload video dan juga yang tidak bisa terbuka diharapkan untuk upload ulang. Kemudian untuk video pembelajaran mungkin saya akan lebih banyak membahas masalah video ya, video pembelajaran dibanding dengan video media untuk dijadikan media ya, untuk dijadikan media. Karena video praktek mengajar itu akan dijadikan UKIN ya. Jadi yang pertama adalah RPP, yang kedua adalah video praktek mengajar, dan yang ketiga yang menjadi penilaian adalah portofolio yang harus disiapkan oleh teman-teman. Nah, saya akan tampilkan dulu instrumen penilaian untuk praktek mengajar ya. Praktek mengajar biar kita bahas nanti, kita baru lihat videonya. Instrumen PP. Nah, ini. Ini instrumen PP-nya. Ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Nah, ini ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan kelas ya, yang menjadi penilaiannya. Kemudian
guru memotivasi siswa, guru melakukan apersepsi. Jadi harus dibedakan antara memotivasi siswa dengan apersepsi ya. Nah, seperti itu. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian kompetensi itu yang dinilai. Kemudian guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Terus juga guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian guru mengecek atau memeriksa kemampuan awal siswa. Ya, kemudian itu masih di kegiatan awal ya. Kemudian kegiatan intinya, guru menunjukkan pemahaman materi secara benar. Terus guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Selanjutnya, guru menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran. Ya. Terus guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan atau tidak tidak menclok sana menclok sini gitu ya, harus berurutan ya. Kemudian guru menyajikan materi pembelajaran secara terpadu ya, itu bisa dikaitkan dengan yang lainnya gitu ya. Tuh, saling terkait dan tidak ada yang saling bertentangan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Kemudian guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata ya. Kalau bisa disertai dengan beberapa contoh, maka nilainya bisa 9 sampai 10. Kemudian guru menyajikan pembelajaran yang memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan serta teknologi ya, harus ada tipeknya dan pendekatan yang relevan. Kemudian guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak, model atau metode atau strategi yang dipilih. Selanjutnya guru melakukan assessment for learning atau assessment as learning ya. Kemudian kegiatan penutupnya, jadi asesmennya adanya di kegiatan inti ya, gitu ya. Kegiatan penutupnya, nah guru menyimpulkan hasil pembelajaran, jadi terus guru melakukan evaluasi hasil belajar, ya. Kemudian guru melakukan refleksi proses pembelajaran bersama siswa, ya. Kemudian guru memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Nah, itu untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang dinilai juga dari Bapak Ibu adalah ketika praktek mengajar di video adalah kepribadian yang memesona, guru menampilkan wajah yang ceria. Kemudian nanti wajahnya ada yang cemberut atau seperti apa kan, bisa saja terjadi. Kemudian guru memberikan perhatian pada siswa, ya. Kemudian guru menampilkan keserasian berbusana, ya. Guru menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Kemudian yang selanjutnya berwibawa, ya. Guru bertutur kata yang santun dan artikulatif, ya. Guru berperilaku yang disegani. Guru berpenampilan diri yang tenang. Selanjutnya guru berperilaku yang adil dan objektif. Kemudian tegas, ya, tegasnya yang dinilai adalah guru memberikan tanggapan kepada siswa, guru menampilkan rasa percaya diri, guru berbicara dengan tegas. Nah, kemudian yang D-nya penuh panggilan jiwa, ya, guru berpenampilan sigap. Kemudian guru menampilkan ekspresi antusias, guru tulus ikhlas memberikan bantuan pada siswa. Kemudian guru tulus ikhlas tadi sudah, dan yang ini terakhir sebenarnya, ya.
guru berpenampilan bugar, guru berpenampilan yang ramah, dan guru berempati kepada siswa. Itulah instrumen yang akan yang menjadikan penilaian, ya, instrumen penilaian untuk praktek pembelajaran atau PP, ya, praktek pembelajaran. Nah, setelah saya saksikan beberapa video yang teman-teman upload atau kirimkan, ada beberapa yang lewat. Ya, biasanya dari awal teman-teman lupa mengkondisikan kelas. Nah, ada yang terlewat seperti itu. Kemudian juga lupa menanyakan kemampuan awal siswa. Nah, itu ya, yang saya perhatikan itu masih ada yang kelewat. Nah, nanti coba dilihat lagi video masing-masing apa nih yang kurang dari instrumen yang ada itu, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga adanya interaksi, ya, interaksi komunikasi dengan siswa. Ada yang datar-datar saja, ada yang kurang, ya, kurang aktif, atau gurunya pandangannya terlalu fokus terhadap papan tulis gitu. Banyak sehingga banyak membelakangi siswa. Nah, itu harus dihindari juga, ya, harus dihindari juga ketika kita mengajar banyak badan kita menghadap ke papan tulis atau ke slide yang kita tampilkan, sehingga kita lebih banyak membelakangi siswa-siswa kita. Atau kadang kita terpaku hanya di depan saja, gitu ya, tanpa berkeliling. Nah, itu juga perlu diperhatikan, ya. Kemudian dalam kesimpulan, ya, dalam menyimpulkan, ada juga yang artinya tidak melibatkan siswa, ya, kesimpulannya. Sementara dalam instrumen disebutkan guru bersama siswa, ya, guru bersama siswa. Jadi kalau gurunya saja yang memberikan kesimpulan, maka nilainya itu di antara 6, nah, 6 ke bawah, ya, 65, 5, ya. Nah, kalau bersama siswa itu bisa 7, 8, 9, bahkan kalau lebih aktif lagi dengan siswanya memberikan kesimpulannya bisa nilainya antara 9 dan 10, seperti itu. Nah, itu sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka untuk praktek atau video praktek pembelajaran. Kemudian juga saya masih melihat, karena nanti penguji itu, ya, penguji itu akan melihat materinya, ya, materi yang disampaikan. Diharapkan dalam video tersebut juga materi yang ditampilkan oleh teman-teman itu bisa terbaca oleh si penguji, gitu. Nah, karena pengalaman yang di tahap 1 kemarin pas dilihat ada yang salah nulis. Nah, ada yang kurang spasi atau ada yang salah nulis. Nah, itu kan fatal, gitu ya. Sehingga kalau diikutin oleh siswanya, kesalahan itu yaitu sangat fatal, gitu. Itu akan mengurangi penilaian juga. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, maksudnya biar seperti itu tidak terulang kembali, gitu ya. Saya kira kalau untuk membuat media, ya, media pembelajaran, kalau media pembelajaran itu kan semua insya Allah lah, apalagi kondisi pandemi sekarang ini, semua dituntut yang tadinya tidak membuat video, tidak biasa membuat slide, akhirnya membuat slide dan membuat PowerPoint, itu jadi pada mahir-mahir semua lah, ya. Kemudian diharapkan juga kalau saya kemarin sama Pak Zainal juga di tahap 1 mengarahkan video itu, ini tadi masih ada ini, ya, ada yang pakai musik, ya.
siapa lupa saya namanya, yang pakai musik. Nah, musiknya terlalu kenceng ya. Jadi diharapkan kalau di pembukaan nggak apa-apa lah pakai musik. Nah, kalau mau semuanya pakai musik, volume musiknya dikecilkan gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Kalau mau pakai musik di awal saja. Pas sudah kegiatan pembelajaran sudah dimulai, itu dihentikan saja musiknya karena tidak akan menjadikan penilaian, bahkan mengganggu ya gitu. Nah, kemudian tadi ada chat ya di sini untuk pembuatan video dari siapa? Dari Pak Muhammad Riz. Itu diedit Pak, dari yang durasinya lama lalu diedit menjadi durasinya pendek. Saya paham Pak. Ya, emang diedit Pak. Ya, maksimal itu 15 menit. Ya, maksudnya walaupun diedit tetapi tuntutan yang ada di instrumen itu ada. Jangan sampai ketika tuntutan yang di instrumennya itu malah kepotong gitu. Ya. Jadi makanya kemarin saya share nanti untuk per teaching, untuk PPL, dan bisa jadi nanti di PPL itu tidak, kalau sudah bagus bisa dipakai untuk UKIN gitu ya. Jadi editannya diharapkan yang inti-intinya yang ada di poin-poin penilaian itu jangan sampai kepotong gitu ya. Itu seperti terutama di kegiatan inti ya, di kegiatan inti itu bisa dipotong gitu, dan apa tidak terlalu banyak apa basa-basi gitu ya, tidak beda dengan klasikalnya ya, klasika apa tatap muka asli ya, ketika si penguji itu melihat ya itu apa adanya yang ada di kelas, kita ikutin sesuai dengan jam pelajaran ya, sesuai dengan misalkan kalau 30 menit kita ikuti 30 menit ya. Jadi seperti itu, ketika Bapak Ibu ngedit diharapkan pas editannya itu harus ya sesuai dengan instrumen itu ya, jangan sampai yang inti dari instrumen itu malah terpotong atau teredit. Seperti itu Pak Idris ya. Ya. Kita coba buka ya. Kita coba buka, kita tampilkan untuk video, karena nanti untuk per teaching kebetulan masih saya sama Bu Lala ya, untuk per teaching kita akan bagi 3 kelompok ya. Maksudnya 3 kali ya, 3 hari. Jadi 1 harinya tampil 7 peserta. Nah, 7 kali 3 21 ya. Ini pesertanya yang tertera ada 21, tapi yang ikut ada 20 gitu ya. Berarti yang terakhir 6 orang. Jadi hari pertama insya Allah kita akan mulai dari hari Senin ya. Kan kita sampai tanggal 20 ya. Per teaching itu sampai tanggal 20. Kemungkinan dimulainya hari Senin, Selasa, Rabu ya. 3 hari itu pas. Jadi nanti disiapkan, nanti insya Allah saya akan bagi bagian hari pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Jadi Bapak Ibu mempresentasikan videonya masing-masing gitu. Kita akan menyaksikan dan kita akan komentari bersama-sama seperti itu ya. Untuk per teaching. Nah, kita coba lihat sebentar videonya ya. Ini Bu Imro'atu ya. Suaranya kedengaran Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ada Pak. Suara videonya kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak.
Baik, kita lanjutkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah sehat semuanya hari ini. Sehat. Alhamdulillah. Na'am. Qabla an nabda dirasatana hadzal yaum, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hayya naftatih dirasatana qiraatil Fatihah. Mari kita mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sa'unadi asma'akum wahidan fawahidan. Bu Ikim akan mengaksen nama kalian satu persatu. Istami'u, dengarkan baik-baik. Firdausi Jannah, Safira Salsabila Al-Jinani, Selinda Aprilia Setia Bella, Semia Ade Al-Kamelia, Zahratul Ula, Iza Ayu Safara. Pada hari ini, minggu lalu kita telah mempelajari apa ada yang ingat? Minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang al-hiwayah. Nah, ya al-hiwayah. Apa ada yang terlalu hiwayah? Oh, hobi. Ya, bagus sekali. Silakan dibuka halaman 39. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita dapat belajar bersama, kita dapat mengetahui secara luas tentang kebahasaan, yaitu khususnya bahasa Arab. Nah, selanjutnya mengenai pelajaran hari ini bisa dilihat di layar tentang apa Nana? Al-hiwayah, ad-darsus tsalis al-hiwayah. Nah, bisa terlihat? Bisa, alhamdulillah. Jelas tulisannya? Jelas. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsalis. Ad-darsus tsalis. Al-hiwayah. Al-hiwayah. Siapa artinya al-hiwayah? Hobi. Al-hiwayah artinya hobi. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini kompetensi inti yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian kompetensi dasar yaitu memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah yang melibatkan tindak tutur, membuat pilihan, dan argumentasinya diberikan di layar. Di depan kalian sudah tersusun rapi yaitu al-mufradat. Al-mufradat maknanya kosakata. Bagus, baik. Nah, di sini ditanyakan mengenai hobi hiwayah. Ma hiwayatuka? Jawabannya hiwayati. Ya, hiwayati hobi saya ada quratul qadam, rukubud darajah, at-taswir, at-tabakhu,
Bismillahirrahmanirrahim. At-tabahu memasak, ar-rasmu melukis, al-kitabatu menulis, kitabatu khattil arabi menulis khat, at-taswiru fotografi, al-qira'atu membaca, al-murasalatu korespondensi, Rihlatu au as-safar. Ar-rihlatu au as-safar. Bepergian. Al-Uniyatu bernyanyi. Ar-raqsu menari. Iman mobil. As-sahabatu jurnalistik. Kuratul risyati badminton. Kuratul ta'irati bola voli. Kuratul ta'irati tenis meja. As-sibahatu berenang. Ya, terakhir as-sibah. Dihilangkan tasydidnya karena yang tepat itu adalah kuro, tidak ada tasydidnya. Ya, bagus. Selanjutnya, ini ada sebuah pertanyaan. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan di sini, di buku kalian terdapat apa? Al-hiwaru. Al-hiwar artinya percakapan. Pelajari dan pahami dialog di bawahnya. Dibagi 3 nama di sini dengan pembagian sesuai bangkunya, ya. Yang pertama sebagai Lukman. Lukman sebagai Lukman, teman-teman sebelah timur, kemudian sebagai Aziz yang tengah, dan Usman sebelah barat. Nah, kita Lukman, tafadhol. Aziz menjawab. Riwayati katsirah minha qira'atan wal mursalatan. Baiklah, setelah kalian membaca percakapan yang ada di buku, sekarang Bu Iin ingin kalian untuk memperagakannya di depan kelas. Nah, sesuai dengan urutannya tadi, yang berada di depan sendiri. Ya, silakan maju di depan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayati katsirah minha pelajaran ini wal majalah Islamiyah. Kembali ya, kepalanya itu nasibnya hanya boleh pantang menyerah. Baiklah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang, alhamdulillah. Dan juga senang sekali telah belajar bersama kalian. Ya, sebelum kita mengakhirinya, apa yang telah kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Yaitu, ada yang bisa menjawab? Kita dapat memperoleh tentang materi dan kosakata mengenai al-hiwayah. Bagus sekali, al-hiwayah atau hobi, ya. Kemudian ada yang lainnya mungkin yang sudah maju di depan tadi telah merasakan apa? Rasa memupuk rasa percaya diri, ya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Bu Iin akan memberikan kalian oleh-oleh pekerjaan rumah untuk melatih kalian lebih giat belajar lagi. Nah, PR-nya yaitu halaman 42 mengenai at-tadrib 'alal hiwar. Di situ ada berapa? 5 soal saja. Ya, silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan jika bertemu lagi kita koreksi bersama. Hayya naftatim dirosatana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Gimana, Bu
Iim ya. Ya, silakan Bu Im, yang kurang apa kira-kira? Tanggapi video sendiri lah. Refleksi diri. Iya, betul. Sama itu Pak, apa tadi mengucapkan minggu lalunya padahal materi yang diajarkan hari ini. Terus Apa lagi? Ya mungkin masih itu dulu teman-teman. nah, kayaknya Bu Lala sudah siap ini. Kita kasih kesempatan dulu Bu Lala nih untuk mengomentari Bu. Silakan Bu. Tadi saya sebenarnya nggak nyimak-nyimak banget karena berbagi. Iya. Tapi ini ya apa namanya? Itu membaca tadi kan nyuruh membaca ya yang ada di papan tulis itu. Itu efektif nggak baca kayak gitu jadi rame gitu apa kan gitu jadi nggak bisa terkontrol ya kefasihannya. Apa sih yang diinginkan dari membaca kosakata itu kan kita sudah di apa namanya di RPP-nya kan sudah tercantum ya dengan tepat dan benar gitu ya. Nah sekarang kalau membacanya secara kolektif gitu apakah itu di apa namanya dikontrol atau tidak? Nah, jadi gini, tidak selalu guru itu harus dia yang melafalkan. Guru bisa melafalkan sekali, kemudian bisa menunjuk temannya. Nanti temannya misalnya kita Bu, nanti temannya yang lain ngikutin sambil kita membetulkan satu persatu gitu. Jadi nggak harus selalu begitu. Juga di samping kalau itu banyak-banyak itu kan bisa mengganggu kelas sebelahnya ya. Kecuali sekolahnya kedap suara tuh kayak gitu. Jadi itu jadi apa ya? Kelasnya jadi gaduh gitu ya, walaupun misalnya walaupun itu tidak ada misalnya dalam penilaian gitu ya. Tadi metodenya apa Bu yang digunakan? Bu Ya. Ya tadi ya? Iya. Nah, sesungguhnya untuk mengajar kosakata itu justru paling banyak metodenya Bu. Justru yang paling banyak variasinya itu kosakata ya. Jadi kalau bisa sebetulnya As-Samiyah Asy-Syafawiyah itu kebanyakan untuk mengajarkan pola-pola itu Bu. Kebanyakannya di situ karena As-Samiyah Asy-Syafawiyah itu adalah bagaimana si siswa itu apa ya menjadi familiar dengan pola-pola bahasa Arab. Misalnya ketika kita mengajarkan jumlah ismiyah, misalnya hada kitabun, misalnya yang mubtadanya dengan menggunakan isim isyarah. Hada kitabun, nanti dilatihkan. Kita ganti kitabunnya misalnya dengan kursiun. Hada kursiun. Aduh kayaknya berhenti dulu ya Pak Yatman. Soalnya azannya dekat rumah banget. Ya. Iya, sama di sini juga dekat masjid. Ya, makanya nggak enak ini kita berhenti dulu ya sejenak ya. Nggak enak saya ada azan kita yang ngomong.
Ya, jadi itu ya Bu ini. Tapi ya nggak apa-apa nanti maksudnya itu harus lebih bervariasi ya. Saya perhatikan soalnya Samia Safawiyah semua ya kayaknya Pak Yatman ya. Kebanyakan ya. Iya, Ya nggak? seperti itu. Iya. Kosakata itu paling itu lebih banyak. Kosakatanya apa tadi? Tentang apa? Hiwaya. Hiwayah. Oh, apalagi hiwayah mah kan bisa menyortir gambar, kita memasangkan, itu banyak kalau hiwayah itu ya. Kayak gitu. Ya barangkali itu catatannya ya. Jadi tolong ketika sebelum membaca jamaah itu satu-satu dulu gitu. Nanti sembari memang supaya lebih detail ya. Gitu. Lebih untuk apa ya? Bisa lebih terkontrol lah kefasihannya. Biasanya kayak gitu kalau lagi coba deh. Kita juga sering gitu kan. Kalau lagi bareng-bareng mah bisa ya. Ternyata pas disuruh sendirian, jangan-jangan ada anak cuma gitu doang kan. Seperti itu. Jadi itu hindari Ya. itu kata-kata iya. Gitu. Jadi kelasnya tetap tenang ya tentu saja. Ini ya kayaknya Pak Yatman nih yang lain suruh ngomentarin deh nih. Iya, silahkan yang lain Ya. yang mau memberikan komentar. Gak apa-apa ini mah ya Bu Imratun ya jangan takut nanti punya saya Ya. juga dikoreksi nggak usah begitu. Iya, Kita ini Bu malah sama-sama aja. senang. Ya, kasih masukan namanya ya bukan ngeritik. Ya. Memberi masukan supaya apa nanti disempurnakan sama Bu Imran. Ya Ya. kan kita juga sebagai guru dulu suka maksudnya kita semuanya waktu jadi murid, ini gurunya kok ngajarnya kayak gini, pasti kita juga begitu kan. Ya sesungguhnya masing-masing orang itu sebenarnya bisa mengoreksi gurunya gitu. Ya, apalagi kita sama-sama guru kan. Itu. Ini aja menurut ini tadi saya mungkin melontarkan pertanyaan ya supaya terjadi diskusi. Menurut Bapak Ibu tadi mengajarnya monoton. Ya. Kalau dibilang monoton enggak Bu, cuman tadi ada satu yang apa ya? Yang saya ingat selalu ketika saya waktu masih kuliah. Jadi ketika misalnya mau menanyakan arti atau makna kepada siswa itu jangan langsung dijawab oleh gurunya. Jadi biarkan dia bereksplorasi, kemudian kita hanya memberikan kata kunci saja begitu. Misalnya kayak tadi kan kalau misalnya kita ngasih pengertiannya misalnya masdarnya kan kalau hiwayah kan ngambilnya dari masdar misalnya. Nah, nanti kita itu nggak langsung ngasih jawaban, tapi kita tuh ngasih kata kunci dari fiilnya misalnya Bu begitu. Kalau menurut saya itu. Terima kasih. Oh, ya. Tapi ini untuk kelas untuk MI ya? Hiwayahnya. MTS, Bu. Oh, udah MTS ya. Tapi menurut saya hiwayah itu untuk itu kan kita ada sebelum saya nggak usah ke terlalu jauh lah, nggak usah ke fiil-fiilnya dulu, nggak apa-apa. Hiwayah itu jama ya kan, itu kan ada jama ya. Kita tunjukkan aja, misalnya kita dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan ya. Buat pertanyaan misalnya siapa yang suka berenang, siapa yang suka makan kuliner, siapa gitu kan ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa kita nggak membreakdown asal fiilnya apa ya itu nggak apa-apa, nggak masalah kan nggak nanti malah nggak ketemu malah kan gitu ya, karena nggak semua juga kan kadang ada yang udah emang kalimat itu kan ada yang udah jamid gitu kan ya, maksudnya tuh ada yang mustaq kayak gitu. Tapi bisa di ini kan tapi mungkin itu kalau untuk apa ya. Oh, kalau misalnya gini ya, sekarang ini kan masalahnya kamus bahasa Arab itu tidak seperti dulu. Kalau dulu kamus bahasa Arab itu memang harus nyari asal katanya gitu kan. Sekarang udah jauh lebih mudah. Jadi setiap kamus itu bisa menyediakan kata yang kita cari gitu. Dan itu nggak apa-apa sebetulnya ya. Jadi menurut saya itu ya. Yang penting memang betul kita ketika ada ini kita jangan langsung memberi ini kosakatanya ini ya. Kita ini dulu dilatih berpikir dulu anak-anaknya, jangan langsung
Menjawab. Ya dikasih tahu lah sama gurunya, setidaknya ditanyakan dulu ke siapa tahu ya kan, di antara mereka ada yang sudah paham atau tiba-tiba siapa yang ngerti nih artinya, nggak akan saya kasih tahu duluan karena harus mereka dulu yang ini mencari, mereka berusaha. Sekarang orang nggak ada lagi alasan nggak tahu kosakata kan, apalagi nah makanya ketika belajar bahasa Arab kita juga harus mengakrabkan siswa kita ke kamus. Kita kasih tahu mereka ini bahasa Arab itu bahasa asing, nggak usah takut nggak bisa, kan ada kamus sekarang, gitu kan? Ini kebetulan kemarin ya sama Putra ada orang mana ya, Korea atau apa gitu ya. Dia mau keluar dia tulis aja dalam bahasa Korea, dia pakai Google Translate. Jadi dia kalau mau izin ke security dia tinggal nunjukin Google Translate-nya. Komunikatif juga kan dengan itu. Jadi gitu. Dia tinggal nunjukin hasil Google Translate-nya diujukin di handphonenya. Oh iya pada ngerti nanti. Jadi kayak gitu ya. Apalagi sekarang kan udah banyak tuh yang bisa langsung ngomong gitu ya, langsung nanti diterjemahin kayak gitu. Ya barangkali itu ya. Gimana tuh Pak Yatman? Ya, memang betul kalau apa seperti tadi ya, tidak langsung diterjemahkan oleh gurunya. Kemudian juga tadi kalau saya inian apa videonya itu bagi penguji itu nggak kelihatan materinya. Nah, gitu ya. Nggak nampak, Iya. nggak kebaca ya. Nanti Iya. kan penguji juga akan melihat ini materinya apa gitu kan. Iya. Seperti itu. Nah ini nanti juga bagi teman-teman yang lain ketika menampilkan melalui infokus ya, ataupun tadi juga saya melihat tidak ada yang pakai infokus juga ya, ada yang hanya pakai papan tulis juga ada. Itu juga harus diperhatikan ketika menulis di papan tulis itu ya, si penguji itu harus bisa membaca ya sampai terbaca oleh pengujinya. Nah, kan itu nanti yang lagi-lagi yang menilai adalah penguji gitu ya. Ini karena untuk UKIN nanti. Kita untuk arahkan ke UKIN saja gitu. Nah, bagaimana caranya ya, tentunya si kameramennya kalau kita minta tolong ke teman yang menjadi kameramen ya harus pinter-pinter ngambil angle-nya itu gitu. Seperti itu. Atau bisa saja pakai 2 kamera ya, di belakang 1 di depan 1. Jadi ketika si kameranya tidak selalu ke gurunya ya, siswanya ketika siswanya ditanya menjawab, nah siswanya juga di shoot gitu, seperti itu ya. Jadi kelihatan interaktifnya, kelihatan komunikatifnya dengan siswa gitu. Nah kemudian iya tadi Ibu lebih banyak melihat ke ini, ke slide ya, siswanya jadi agak terlalu banyak di belakangin gitu ya. Nah itu juga jadi perhatian teman-teman semua ya, dikhawatirkan nanti ketika kita ngajar ngadep ke papan tulis terus siswanya ngobrol nggak ngikutin. Nah, kemudian kalau tadi metodenya Syafawiyah itu juga drillnya sangat kurang gitu. Nah, Ibu seharusnya memberikan contoh dulu secara nanti diikutin oleh siswa secara klasikal, kemudian kelompok, baru individu gitu. Ya, saya kira kalau nanti untuk fokusnya lebih baik kalau ngajarin mufrodat saja, tidak usah digabung dengan hiwar gitu ya. Kalau mufrodat saja, tidak perlu digabung dengan hiwar. Supaya apa? Supaya tujuan mempelajari mufrodat, kalau hiwar saja gitu. Nah, kalau tadi kan kita belum ngelihat kemampuan siswa, apakah sudah mampu memahami atau melafalkannya gitu kan, dari individu-individu itu kan belum kelihatan gitu, seperti itu. Jadi tambahannya seperti itu aja dari saya. Ya. Ya, jadi memang ini ya, ini individunya harus kelihatan juga.
Betul itu. Nanti kalau audio lingual itu harus diko banget tuh. Harus kasih lah ya di dalam hal ini. Sebetulnya mungkin boleh sih ditambahin video-video pembelajaran ya, Pak Yatman ya, supaya lebih ini lagi ya. Ini kan Al-Hiwayat itu termasuk yang banyak loh video pembelajarannya, saya perhatikan. Al-Hiwayat itu. Ya boleh ditambahkan supaya lebih ini. Ingat loh, di sini harus ada inian teknologi juga ya, mesin itu harus memunculkan itu gitu, harus mengintegrasikan itu salah satunya itu. Karena kita kan online. Boleh siswa, iya betul Bu, boleh siswa diminta untuk mengamati dulu video yang ditampilkan oleh guru terkait dengan video profesi gitu ya. Ya, benar. Profesi. Atau hobi ya, maaf, Hobi ya, Hiwayat itu hobi ya, ya. terkait dengan hobi. Nah, kalau profesi kan al-mihnah ya. Mihnah. Itu banyak juga tentang al-mihnah, tentang al-hiwayah itu banyak videonya. Itu videonya banyak yang menarik masalahnya tuh kalau menurut saya. Ya. Jadi kita bukan berarti itu, jadi kita menjadikan video orang lain itu sebagai media ya nggak masalah. Kita juga harus punya, tapi juga kita bisa memanfaatkan video hasil karya orang lain itu nggak apa-apa juga. Tidak aib dalam hal ini ya, karena memang begitu ya. Media itu kan siapa aja yang bisa. Intinya itu mendekatkan. Media itu kan fungsinya mendekatkan anak kepada ya pemahaman, intinya gitu, membantu dia kan sifatnya, makanya wasilah ya, kalau bahasa Arab itu wasilah. Gimana tadi kegiatan penutupnya, sudah terpenuhi semua belum Bapak Ibu? Halo. Ayo, silakan yang lain berkomentar. Gak usah takut, jadi jangan, nggak ada ini ya, nggak mengurangi nilai ya, jadi jangan ini ya, kayak kita diskusi aja kalau kuliah, habis itu apa debat, habis pulang kuliah mah biasa lagi, lupa itu yang di dalam kelas gitu, dilupain gitu, emang begitu, harus begitu supaya hidup ya. Bu, Ya. maaf sedikit menambahkan. Ya boleh. Ya, silakan Bu. Di persepsi itu biasa kan buat memfokuskan anak buat belajar ya Bu ya. Jadi sepertinya kurang gitu. Dan ada penggalan kata di Bu Im itu, ada penggalan sedikit kata di penggal-penggal itu. Baik anak-anak besok belajar gitu. Oh, jadi ya, sebetulnya itu tidak boleh dipenggal dalam metode pembelajaran gitu. Ya, betul. Tidak boleh ada penggalan kata di tengah, di penggal-penggal gitu katanya. Itu aja Bu. Nanti itu ngaruh kita pun jadi gitu, nanti takutnya berpengaruh. Betul, itu memang nggak ini gitu ya. Ya bagus, karena itu tidak mengajarkan anak belajar bahasa secara utuh, harinya itu di penggal-penggal gitu. Boleh kayak di ujung-ujung kita apa ya, gitu. Jadi takutnya gitu, nanti itu menjadi kebiasaan, kadang mungkin karena di rumah sering ngajarin anaknya ya, jadi ke bawah di kelas seperti itu. Termasuk membaca bismillah juga di kelas, jangan bismillah, jangan gitu, itu ya tegas saja kalau membaca bahasanya bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Jadi kalau jadi jangan bismillahirrahmanirrahim, akhirnya pada salah tuh bacaannya. Tahiyat, terus saya dengerin tuh guru-guru PAUD suka lewat dulu di dekat rumah tuh, lewat pada dengarnya salah semua. Iya, hati-hati ya yang kayak seperti itu ya. Ya apalagi kita bahasa Arab ya, jadi memang harus dapat intonasi Arabnya juga harus dapat ya. Latihan, jadi memang harus banyak latihan sih. Ya. Baik, tidak ada Pak. Mungkin Pak Yatman bisa tayangin lagi kali yang lain yang dianggap inilah. Laki-laki kali Pak Yatman, satu lagi. Oh, kita hari ini ya video dan apa yang video yang sebagai medianya ya? Masih unmute. Sumber ajar, Bu. Ya, sebagai sumber belajar. Ya, Pak.
Pak Yatman masih di-unmute itunya. Kita tampilin yang video ya sebagai sumber pembelajaran ya. Sebagai sumber, ya. Baik. Nih kan baru 19 yang tugas membuat video praktik pembelajaran. Itu pun masih ada yang belum upload videonya, kemudian ada yang tidak terbaca. Kalau ini sudah 20. Nah, ini mau punya siapa? Ada request? Kita coba lihat. Yang dari laki-laki, Pak. Ya, baik. Punya Pak Amir ya. Ini linknya, ini videonya. Kita saksikan bersama. Maaf. Kayaknya seperti itu. Sudah kelihatan? Kurang dari 1 menit ya. Maaf. Sebentar. Ya, silakan Bu. Itu tadi punya Pak Amir ya, video sebagai media ya, sebagai media. Bu Lala ada tanggapan? Oh, coba kok nggak ini sih, coba lagi deh, bagi deh, Pak ini. Nggak kelihatan ya, diulang ya. Iya, makanya. Sebentar. Ini videonya. Itu, halo. Ya Bu. Videonya nggak ada suaranya ya Pak Yatman ya? Nggak ada. Ya. Iya Bu, bisa saya jelaskan Bu. Oh ya. Ya, silakan Pak Amir. Tadinya waktu masih PowerPoint sih ada suaranya Pak. Pas dibikin video nggak tahu suaranya hilang. Iya. Nggak tahu suaranya hilang. Jadi pas dibikin video tuh suaranya jadi hilang. Diisi lagi kali Pak suaranya.
Soalnya jadi kalau begitu jadi malah ini ya malah jadi apa ya bingung. Terus Iya. kecepatannya juga jadi gitu jadi keburu-buru gitu. Ini mau ngelihat apa gitu kan. Jadi nggak ketangkep malah kalau kata saya gitu. Oh gitu. Nggak ada narasinya juga ya? Iya nggak ada. Oh. Gimana toh? Kan namanya Itu di grup kita udah kan- saya kirim yang PTT-nya tapi yang PowerPoint-nya. yang PowerPoint-nya, oke. Iya di grup Lokakarya. Soalnya namanya wasilah kalau pakai video itu udah otomatis menggunakan al-wasail as-sam'iyah al-basariyah kan ada. Kalau metode audiolingual, kalau Iya. ini audio visual. Nah, ini audionya nggak ada nih, gitu. Apa sih tujuannya menggunakan audio juga kan itu pelafalannya juga kita harus dikasih model dong ya. Nah, itu sebetulnya. Ya. Yap. Tapi ini sebagai sumber ya tadi ya. Ya, sebenarnya tergantung perspektifnya sih ya. Video itu bisa jadi sumber belajar, bisa juga dia jadi wasilah juga, jadi media juga, tergantung perspektifnya. Tapi bagusnya memang ini harus ada audionya juga. Bahkan disarankan kan buku teks aja harus punya ini buku teks audionya itu. Itu sangat direkomendasikan untuk menggunakan itu. Ya. Baik. Kita lanjut. Coba lihat yang lain ya. Nah, lihat yang lain boleh. Punya Bu Ade nih. Gak kedengaran ya suaranya ya Pak Yatman ya? Memang nggak ada suaranya Bu? Oh gitu. Sama. An-nasyadul awwal. Ya, masih sama, hanya seperti itu saja. Makanya. Dan materinya terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Terlalu luas juga nggak bagus itu. Harus cukup. Maksudnya itu nanti kan kita harus mempertimbangkan waktu. Itu juga, apalagi kalau materinya itu sangat kompleks ya. Itu kompleksitasnya juga harus diperhatikan juga. Ya. Oke. Kan media yang kita buat itu untuk membantu kita gitu ya, untuk membantu kita. Kalau kita capek kan anak-anak bisa lihat dulu media gitu. Kalau sudah ada contoh bacaan atau ya audionya dari video yang kita tampilkan itu kan anak-anak bisa mendengar dan nanti bisa mengikuti juga. Nah, gitu. Iya. Apalagi sebagai sumber, nanti ketika kita misalnya, itu kan biar mereka di rumah bisa mengakses juga, gitu kan, bisa dipelajari juga. Itu kalau nggak ada suaranya, apa yang mau dia pelajari? Kalau misalnya kan apalagi tentang pelafalan itu bacanya gimana? Ya kan itu kalau namanya membaca itu harus ada contohnya, ya kan, harus ada modelnya, model membaca yang baik seperti apa gitu. Jadi itu kayaknya sebuah keharusan tuh harus ada ininya ya, ada bunyinya lah. Biar lebih menarik lah. Oke. Sepertinya tadi ada bunyinya, saya menemukan, cuman lupa ya. Bapak punya saya dibuka Pak? Punya Bu Nidwatun Hasanah, cobi. Bu siapa Nidwah ya? Ya.
Takut nggak kebuka, soalnya 2 video itu salah masukkan. Unidwa. Nah, ini. Ada 1, Bu. Takut saya salah masukkan, Pak. Coba tolong lihat. Gitu. Pak Yatman, stop. Anda sedang membuka aplikasi lain, padahal lagi buka ini. أيها الطلبة Iya, jadi ininya أرجوكم في nggak jalan, صحة Bu, waktunya. وعافية. هيا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة 37 البسملة. menit. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن نتعلم مهارة القراءة عن في السكن. Tadi bisa. Tadi nggak bisa. Wal-ahdaf at-ta'limiyah, adapun tujuan pembelajar hari ini adalah 1. Membaca teks dengan fasih dan lancar tentang fisakan. Yang kedua, mengidentifikasi atau menganalisis fakta yang ada dalam teks fisakan. Dan yang ketiga, menunjukkan fakta yang ada dalam teks fisakan. Al-mufradatul ula. Sakanun. Hada sakanun. Khizanatun lil malabis. Hadihi khizanatun lil malabis. Sarirun. Hada sarirun. Qa'atul ijtima'at. Hadihi qa'atul ijtima'at. Al-hammamat. Hadihi hammamat. Ghurfatul akli. Hadihi ghurfatul akli. Al-af'al. Sekarang kita beralih ke kosakata yang dari kata kerja. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Asha ya'ishu. Asha ya'ishu. Tazammana yatazammanu. Tazammana yatazammanu. Tobakho yatbahu. Tobakho yatbahu. Zarosa yadrusu. Zarosa yadrusu. Zakaro yudzakiru. Zakaro yudzakiru. والآن هيا نخطو إلى مهارة القراءة. هيا نقرأ النص. الموضوع في السكن. للمدرسة سكن للطلاب وسكن للطالبات. يتضمن السكن المرافق العامة المختلفة، ومنها المسجد وحجرات النوم والحمامات والمطبخ وغرفة الأكل. ويتضمن السكن المكتبة والملعب وقاعة الاجتماعات وغرفة الاستقبال والمقصف وغيرها. Oke, silahkan di pause dulu, kira-kira maksud atau arti dari teks ini apa? Baik, mari kita. Kira cukup ya? Segitu, itu ada apa? Ada audionya. Karena itu 18 menit lumayan lama juga kalau di
lihat semuanya. Yang direkomendasikan berapa menit tuh video pembelajaran itu? Video yang sumber. Kalau yang sumber mah tidak terlalu lama, Bu. Yang buat video praktek Yang pembelajaran lama, aja maksimal 15 menit. Kalau yang praktek mengajarkannya setelah diedit gitu ya, 15 menit. Untuk itu ya paling 5 sampai 6, 7 lah, 7 menit gitu. Itu pasnya segitu. Ya. Mungkin ya, perhatikan juga nih Bu Nidwatun tadi ada kesalahan harokat akhir lah beberapa ya. Tadoman itu do-nya seperti deket ke zo gitu ya. Terus tadi qiraah yang di depan tuh juga kayaknya a-nya itu enggak begitu. Jadi kemudian itu almaro itu tadi saya lihat ada apa sih tadi ya? Pokoknya ada yang maf'ul dibacanya jadi majrur gitu aja tadi saya temukan kayak gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu walaupun ini harus berhati-hati ya karena bacaan kita itu nanti ditiru sama siswa kita. Kan nanti setelah kita baca mereka suruh baca juga kan? Nah, itu harus hati-hati tuh. Jadi sebelum kita memvideokan yakinkan bahwa kita sudah benar membacanya gitu ya. Nah, dikoh jadi akurasi dalam pelafalan itu penting ya karena ya itu. Ya saya lebih baik mungkin mendingan disukunkan aja akhirnya seperti buku-bukunya Prof. Hade ya supaya juga siswa tidak terbebani dengan harokat akhir ya. Ketimbang nanti misalnya tadi kan ada tuh al-marafiq. Dia al-marafiqi gitu kan, harusnya al-marafiqo gitu kan. Tadi saya coba. Hayya itu pakai H besar. Kalau hayya, nah itu pendek. Hayya, tapi ada sambungannya. Hayya 'alas shalah. Hayya bina nadhab. Nah, gitu kan. Hayya naqra, pakai H-nya besar ya. Jadi bukan pakai H kecil itu ya. Kecuali hayya 'ala. Nah, gitu. Kalau hayya 'ala kan maksudnya ke masdar gitu kan. Kalau hayya itu ke fi'il. Hayya yang hurufnya H-nya H besar kayak. Nah, itu sih koreksian desain. Tapi secara ini udah bagus itu ya. Videonya apalagi kalau dilihat semuanya mungkin inilah ya, cuman kelamaan ya untuk ditayangkan di sini. Ya tinggal diperbaiki aja ya, dipoles dikit-dikit lagi gitu itunya ya. Artinya ini untuk semuanya hati-hati dalam memberi harokat atau apa ya. Kalau kita nggak merasa yakin ya ditanyakan ini benar nggak, diperdengarkanlah dulu ke siapa tuh. Atau boleh nanti kalau pas mau ukin boleh ini bacaannya benar nggak, boleh ditanyakan dulu ke saya atau Pak Yatman, boleh ditanyakan dulu ya. Jangan sampai nanti kalau ketemu sebenarnya kalau dosen bahasa Arab sih baik-baik semua orangnya kayak cuman khawatirnya kalau Pak Yatman juga ini walaupun guru pamong kan alumni PBA juga, artinya khawatirnya ketemu penguji yang bukan dari PBA kita, yang kitanya nggak tahu, bukan karena nggak baik, karena kita nggak tahu apa dia detail atau seketat itu, nah itu yang dikhawatirkan. Tapi kan masalahnya bukan itu, bukan hanya di penilai. Seandainya itu video dipakai untuk murid-murid kita, ingat loh, ini sebagai sumber belajar loh, itu yang harus ini. Jadi namanya diqoh itu harus penting, tapi secara tolakoh, secara kelancaran Bu Nidwa udah bagus tadi mestinya kan. Jadi ada dua aspek kalau kita dalam berbahasa itu yang harus diperhatikan, diqoh dan tolakoh. Jadi akurasi dan fluensi ya. Jadi keakurasian dan kelancaran itu dua-duanya harus ada ya. Ya baik, mungkin itu saja sih Pak Yatman. Iya. Tambahannya juga sama penulisan tadi dzakaro ya, itu tulisannya seharusnya kan dal besar ya. Dal besar ya. Ada titiknya, tadi nggak ada titiknya. Itu harus diperhatikan juga karena nanti akan diikuti kalau itu dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa. Jadi emang harus teliti ya. Kemudian tadi disebutkan di tujuan pembelajaran kalau itu tidak memenuhi, kalau tujuan pembelajaran itu tidak memenuhi ABCD-nya gitu ya, kalau itu disebutkan tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, tapi itu lebih kepada indikator kata
kalimat-kalimat seperti itu lebih kepada indikator. Gitu. Jadi nanti harus bisa dibedakan. Kan sekarang ini banyak yang paham ya, banyak yang paham teori-teorinya, ya nanti dikritik. Nah, daripada ini lebih baik sekarang. Makanya sebelum di-upload, sebelum dicek kembali. Ya. Saya kadang juga kalau ini suka cek lagi, hapus lagi, ganti lagi gitu. Ya. Walaupun memang kita sama-sama ya masih belajar lah, apalagi dengan teknologi membuat video pembelajaran untuk media itu ya nggak susah juga, nggak mudah juga gitu ya, apalagi edit dan lain sebagainya gitu. Nah, kan sekarang di PowerPoint bisa gitu, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi lain itu kan bisa ya, seperti Bandicam dan lain sebagainya itu bisa digunakan. Itu mungkin yang lain ada yang mengomentari? Silakan. Kita mau sampai jam berapa ini, Bu? Kayaknya 3:30 aja ya, udah ya. Tadi kita dari jam 2 kan. Berarti kita tidak perlu menampilkan lagi ya. Jadi intinya kalau saya sudah lihat tadi video-video yang teman-teman upload ya, itu rata-rata hampir sama ya, dari ada yang sudah ada pengkondisian kelas, ada juga yang belum ada ya, belum ada mengkondisikan kelas, kemudian menyampaikan atau mengingatkan kembali materi yang sudah lalu. Nah, itu ada yang sudah dilakukan, nah banyak juga yang belum gitu. Kemudian untuk kemampuan awal siswa yang tadi saya tampilkan di awal di instrumennya ya, menanyakan atau kemampuan awal siswa ya, untuk menanyakan kemampuan awal siswa itu juga belum terlihat gitu. Kemudian terutama ini bagi teman-teman yang videonya belum bisa kebaca ya, belum ada, itu berarti belum bisa saya komentari, belum bisa dinilai juga gitu. Dan ini juga video-video yang ini boleh diulang ya, atau mungkin terutama kalau video pembelajaran ya, video praktek mengajar itu tidak apa-apalah untuk review perangkat pembelajaran mah tidak usah tidak usah direvisi ya. Ya Bu ya. Iya, Karena bikinnya juga lumayan lama. Adapun nanti untuk revisinya upload saja video yang sudah ada gitu. Hanya untuk nanti pas mau ukin harus dibenerin. Betul. Kemudian untuk ini yang video pembelajaran ya sebagai media, nah itu boleh yang mau direvisi boleh ya itu. Ya udah dianggap inilah memenuhi gitu. Ini Pak Yatman juga nih harus jadi catatan. Kalau nggak salah itu ada cek kesiapan saya belum lihat semua sih ya saya. Itu kalau ngajarnya daring gimana tuh? Ya kan berarti harus cek kesiapan sinyal, kalau nggak salah gitu ya di instrumen itu harus gitu. Jadi kalau tadi kan kalau Bu Imratul tuh sebenarnya bukan ngajar daring tuh. Ya. Itu ngajar di kelas tapi tatap muka tapi divideokan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ngajarnya kayak kita kan gini ya, seperti ini. Zoom. Nah, pakai Zoom misalnya ngajarnya. Gimana tuh mengondisikan kelasnya? Apa yang perlu diperhatikan? Ya tentu cek kesiapan sinyalnya, pastikan siswanya walaupun misalnya nanti di tengah-tengah tutup kamera, pastikan dulu maksudnya tuh memang orangnya ada di depan kameranya, pastikan itu adalah harus ini. Soalnya cek itu juga ini. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu begitu, bukan ngajar di depan kelasnya. Nah, itu kan udah biasa. Sebetulnya itu gimana ngajar. Kalau nggak salah ada di instrumen tuh, saya perhatikan tuh itu ada deh. Coba ada di. Ada ya. Itu gimana caranya tuh ngajar kan agak sulit ya mengondisikan anak. Coba pakai Zoom itu gimana tuh? Ya, triknya kan? Ya gitu.
Apa kalau belum datang pada kita tungguin gitu kan ya. Atau kita mungkin Zoom-nya harus disetel sebelumnya gitu. Kalau ketemunya jam 3 ya harus dari jam setengah 3 atau kurang 15 menit itu Zoom harus sudah di-on supaya atau diumumkan ke ya sama lah kayak seminar-seminar di kampus tuh kalau diskusi dosen gitu. Diskusinya jam 9 tapi disebutinnya jam 8. Padahal kita nungguin dari jam 8. Diskusi kapan mulainya? Ternyata jam 9 supaya memang pas jam 9 itu sudah dipastikan pesertanya udah ada di Zoom ya. Baik. Berarti Rata-rata gimana nih video pembelajaran Zoom itu bisa Bu ya? Kenapa? Bisa, Pak. Berarti video pembelajaran via Zoom itu bisa ya, daring? Bisa, Pak. Bisa. Ah, gitu. Soalnya kita kemarin diarahkan untuk membuat video yang tatap muka maksudnya. Gitu. Ya. Ya, berarti ya itu nggak apa-apa, cuman sebenarnya di apa namanya di Instrumen ya. instrumennya ada itu masalahnya begitu. Coba deh Bapak bisa lihat ya. Oh gitu. Ya nanti dilihat aja. Ya tapi nggak masalah sih, maksud saya ya nanti kalau misalnya ini ya kalau memang keburu ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ya udah yang ini aja, tapi yang betul gitu loh, step-stepnya itu yang betul gitu aja semuanya. Ya ini mah yang ini mah udah cukup ya karena juga melelahkan ya bikin video itu ntar salah balik lagi salah balik lagi. Nanti yang penting mah buat Ukin lah gitu ya. Kalau Ukin itu kan memang ya nanti kan cross check kita kan siapa yang ngajar itu kalau Ukin. Kalau di Ukin nanti ada video media pembelajarannya enggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada, yang ada tuh video saja ya? PP namanya pelaksanaan pembelajaran jadi. Iya, iya. Itu aja. Ya. Tapi emang bagus juga kalau teman-teman pembelajarannya ya praktek mengajarnya ya secara langsung ada siswanya gitu. Lebih enak sebenarnya, lebih enak dikondisikan. Ya lebih enak sih, lebih jadi nggak kayak apa ya, nggak ngawang-ngawang lah. Ya. Sekarang kan udah mulai banyak yang tatap muka termasuk di sekolah saya Untungnya juga. sekarang udah banyak tatap muka, mestinya itu instrumennya nggak usah dimasukin ya, karena kalau nggak memenuhi unsur kan ini ya. Ya untung aja kita mah fleksibel aja lah, kita mah walaupun instrumennya begitu juga. Gitu. Baik. Ada lagi teman-teman? Oh ya, untuk RPP Pak, punten. Ya. Yang di Ukin itu RPP-nya cuma satu aja ya? Satu, Pak. Ya. Kita kan bikin kan 3, 1, 2, 3, tapi nanti di Ukin ini 1 ya Pak ya? Nanti untuk Ukin itu RPP-nya 1, video praktek pembelajarannya 1, tentunya sesuai dengan RPP dengan apa yang video yang diupload harus sesuai, Pak. Harus sinkron tuh, nanti soalnya dibaca benar, soalnya nanti sesuai ya, jangan nanti keluar dari jalur gitu, jangan sampai nanti RPP-nya kosakata, itunya koaid gitu, jangan sampai nggak sinkron. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Jadi nanti upload punten dulu. Upload yang sekiranya kan Ukin itu setelah PPL nanti ya. Setelah PPL 2, RPP 3 selesai, baru ada Ukin. Nah itu setelah melalui revisi yang artinya nanti yang menurut Bapak Ibu RPP-nya itu terbaik sudah melalui tahapan revisi. Nah itulah yang di-upload untuk Ukin. Kemudian videonya pun sama seperti itu. Gimana Bu Nidba? Ini Pak untuk PPL ini kita bikin RPP, terus video pembelajarannya PPL ini kita tidak PPL seperti kita PPL di sekolah gitu Pak. Apa gimana Pak? Ada PPL di sekolah atau enggak? Jadi begini, karena ini PPG-nya itu daring 100%, jadi Bapak Ibu nanti ketika PPL di sekolah masing-masing ya. Di sekolah masing-masing ngajarnya hanya ketika ngajar itu divideokan. Jadi kami hanya melihat di sini videonya yang sudah diedit seperti ini, maksimal durasinya 15 menit. Gitu. PPL-nya tetap di sekolah masing-masing, ya.
dengan 3 kali RPP itu. Jadi PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, nah PPL 2, RPP 3. Jadi ada 3 kali RPP, 3 kali praktek mengajar yang divideokan. Seperti itu Bu ya. Jadi RPP ini yang RPP yang sekarang dibuat ini buat PPL gitu Pak? Boleh? Kalau mau ganti lagi silahkan. Gitu. Ya sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah gitu. Jadi tidak merubah jadwal, nggak apa-apa, itu aja. Pas waktu PPL nanti Ibu belajar ngajarin terus di KD berapa, itu mau dijadikan RPP, kemudian dijadikan video, nah itu boleh, silakan. Atau mau dijadikan yang sekarang nih diedit lagi, silahkan. Yang penting ada nanti terpenuhi 3 kali ya, 3 kali. Kalau untuk PPL-nya 3 RPP, 3 video. Untuk yang lokakarya kita kan upload ya Pak ya, upload video pembelajaran. Ya. Boleh nggak kita ngambil video yang ketika kita PPL tapi durasinya lebih panjang gitu Pak, editannya? Untuk apa? Kan untuk Ukin. Oh, ya. untuk Ukin. Iya, Ukin. Nah, untuk Ukin kan nanti bukan video pembelajaran tapi video praktek mengajar. Ya, praktek mengajar ya. Gitu. Boleh kita mengambil dari PPL tapi durasinya dipanjangkan gitu Pak? Silahkan kalau menurut Ibu itu sudah memenuhi instrumen. Kalau belum memenuhi instrumen berarti nilainya kan akan ini. Gitu. Ya. Kalau di tahap 1 kemarin saya lihat untuk PPL 1, PPL 2 ya 3 kali video itu mereka pada bikin baru, kemudian juga untuk Ukinnya mereka bikin baru lagi gitu. Karena mereka merasa belum puas gitu untuk video yang akan diukinkan gitu yang mereka bikin itu seperti itu. Kalau bagi saya sih yang mengujinya ya santai-santai aja. Karena kebetulan kemarin juga saya menguji 6 orang ya, sebilang yang diuji sama saya aman gitu. Pas kebetulan nama Bu Lalah juga aman ternyata kan. Dan kita nilainya kok bisa sama gitu ya? Bisa sama lagi gitu. Padahal saya pertamanya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itunya Pak Yatman. Tahunya belakangan kayaknya. Pas tahunya pas tanda tangan berita acara. Wah sama Bu Lalah nih. Tapi saya alhamdulillah maksudnya tuh sama gitu. Nilai kok bisa sama persis ini ya. Berarti kalau kita ujian, itu kita kan suka ujian ini ya, instruktur. Berarti ini lulus. Kan ujian instruktur penyamaan persepsi, menilai ini. Kalau nilainya saya sama Pak Yatman beda jauh, itu bisa nggak lulus tuh. Iya. Tadi ada yang ini mau bertanya katanya Bu Siti. Silahkan Bu. Iya Bapak. Kalau dilihat ternyata ini lebih fleksibel ya. Jadi nanti kita bisa revisi, upload gitu ya. Iya. Kirain kalau sudah upload gak bisa diperbaiki gitu kan ya. Lalu kalau sekarang kita upload ulang itu diperbaiki, dinilai lagi atau bagaimana gitu Pak? Atau tidak perlu diupload ulang gitu Pak? Hasil revisi gimana Pak? Upload kalau aja yang ada lagi upload lagi yang ada. Oh iya. Harus diisi gitu kan, harus diisi secara diskusi, secara lisan gitu aja, yang penting ngerti. Iya. Ya itu. Yang penting nanti yang buat Ukin intinya gitu ya. Oh, ya. Kalau di review itu yang penting ada uploadan revisi gitu ya. Walaupun ternyata teman-teman sebenarnya nggak ngerevisi, ya nggak apa-apa lah. Kami tutup mata. Nah, artinya tetap kita koreksinya di pertemuan ini gitu. Ya, tetap. Ya intinya koreksian itu nanti disimpan. Nanti kalau buat Ukin, upayakan kan masih jedanya lama. Kalau sekarang mah kan emang dikejar waktu susah ya. Gitu. Iya. Ya udah gitu aja. Terus ya Bu, untuk besok 1 hari lagi kita sepakat mau jam berapa?
Oh iya ya. Besok gimana? Kalau habis zuhur juga boleh lah. Mungkin. Besok PTK ya, PTK. PTK, ya. Kalau pagi nggak bisa ya? Pagi saya bisa saja kalau pagi. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa aja, Bu. Boleh, Bu. Jumat, Bu. Bisa, Bu. Kita Jam batasin 10. Pak. Kalau misalkan jam berapa 5 sampai tapi? jam 10 bisa. Oh iya. Saya tapi jam 9 besok ngajar, Ding, lupa. Kayak bisa sih, paling jam 7:30 sampai jam 9, 1,5 jam ya. Saya nggak bisa pagi, Pak. Oh ya udah habis zuhur aja kalau gitu mah. Habis zuhur aja, ya. Biar aman. Biar aman, soalnya takut ada yang mau khutbah nih, takut ada yang mau manggung gitu. Ngamen, ada yang mau ngamen nih bapak-bapak. Ya nggak apa-apa, habis zuhur juga nggak apa-apa. Karena Ya. emang besok juga saya ada jadwal kuliah juga full sampai sore, tapi nggak apa-apa karena masih online ini. Iya. Oke. Iya. Yaudah habis zuhur aja ya, nanti saya kabari lagi waktunya jam berapanya ya. Baik. Sambil besok kita menentukan yang pertama tampil ya untuk per-teaching. Pertama tampil untuk per-teaching nanti. Kita per-teaching mungkin mulainya hari Senin aja ya Bu ya. Iya. Jadi Sabtu Ahad kita libur dulu lah gitu. Iya. Emang boleh ya? Sampai tanggal berapa sih per-teaching? Sampai tanggal 20. Dari 16 sampai tanggal 20. Oh ya lumayan lah. Iya. Cukup lah. Ya. Oke. Biar Gimana, nggak terlalu digeder. Kalau PPT ngajarnya di sini Pak Zoom. Iya di Zoom juga. Jadi nanti teknisnya Bapak Ibu yang mempresentasikan videonya ya, yang menampilkan videonya, bukan kami. Terus nanti dari teman-teman mengomentari video yang pembelajaran Bapak Ibu gitu. Videonya, Bapak, videonya boleh yang terbaru gitu? Boleh, iya. Jadi dia buat tampil yang terbaru itu, jadi kan Bapak yang nampilin videonya ya? Kalau dari saya boleh ya, dari akun saya nanti diambilnya, dari teman-teman juga boleh. Oh, ya kalau dari Bapak berarti nanti kalau misalnya saya revisi video berarti otomatis yang diuploadnya yang hasil revisi gitu ya, yang di-downloadnya gitu? Iya. Oh iya, siap. Soalnya kemarin nggak benar. Tapi yang ini, yang Ibu nih, Ibu Siti, kan videonya belum ada ya yang direview, yang tugas ke-10 itu. Nah, Ternyata punya saya Pak yang belum masuk? Iya. Oh, videonya sudah masuk. Belum. Ibu yang belum masuk nih ya, Ibu Siapa, Siti. Pak? Yang tidak ada videonya Bu Siti Atiatul Wafiro, kemudian Ibu Uroh itu belum ada, belum masuk. Ya. Kemudian yang tidak bisa dibaca atau tidak tampak, hanya hitam saja, itu Ibu Pia, punya Bu Nidwatun, kemudian Ibu Aderani, yang video praktek mengajar ya, tugas 10. Nah, itu tidak terbaca videonya. Juga belum, Pak. Tapi Ya. di sini bisa dibuka, Pak. Bapak jadi punya saya itu di uploadnya itu linknya disimpan di Word lalu di PDF kan? Nah itu jangan itu Bu, videonya disimpan juga, diupload di itu kan ada bagian upload video linknya. Pantesan saya cuma linknya doang, Bapak. Saya cuma linknya aja di Word. Jadi di saya forum disimpan ini. di Word, kemudian di PDF kan lalu upload soalnya Nanti itu dengan boleh tanya ke teman-teman, boleh tanya ke teman-teman cara uploadnya ya. Ada kolom untuk link YouTube-nya. Saya semalaman itu juga. Karena kalau di saya tidak ada kolom untuk itunya. Ya. Hanya menerima ada videonya atau tidak gitu. ya Bapak nanti diupload ulang. Iya, kalau tidak ada nanti saya tidak bisa menilai gitu. Baik, gitu aja ya. Gimana Ya, Pak Gufron, udah sehat? Alhamdulillah mendingan, Pak. Saya belum upload tugas 10, Pak, di Lokakarya, tapi nanti pas di April boleh di-upload juga kan ya? Iya. Ya. Saya tunggu, mungkin kalau bisa jangan sampai pas per-teaching, karena per-teaching kami ini harus menilai yang per-teaching gitu ya. Paling lambat hari Sabtu ya, Pak?
Paling lambat hari Sabtu ya. Ya, siap. Biar kami sebelum per teaching ini sudah menyelesaikan nilai dari tugas 1 sampai tugas 10 plus PTK. Ya, Itu siap, Pak. biasanya suka di woro-woro sama panitia nih. Ini Bapak Ibu nih belum tugas menilainya belum selesai nih ya. Jadi Ya, siap, suka Pak. di woro-woro kaminya gitu. Ya, makasih, Pak. Ya, jadi masih kita kasih kesempatan, Pak ya. Ya, makasih. Ya. Itu aja. Ada tambahan Bu Lala? Ya cukup kayaknya Pak Yatman. Baik. Ya, ini juga ya. Boleh, silakan Ibu yang menutup. Ya, baik. Terima kasih Pak Yatman. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang penting kita ini ya. Nggak usah terlalu tegang juga, nanti takut sakit masalahnya. Pas pada Santai waktu aja, itu yang utama itu nanti di UPIN sama di UP ya, itu yang harus ini. Pokoknya mah kalau yang ini mah TST aja, tahu sama tahu aja udah gitu ya. Ini kan prosesnya ini. Prosesnya, iya. Nanti untuk perbaikan nanti pokoknya ya maksudnya gini, kalau di kehidupan nyata, nanti di lapangan itu ya ikutin semua arahan-arahan dari Pak Yatman, tentu saja dari teman sejawat juga, tentu saja ya semuanya tolong diikutin gitu ya, termasuk di RPP gimana. Saya belum sempat ini ya kirim yang indikator itu, soalnya ini di laptop lama itu chargernya juga baterainya udah ngedrop, chargernya juga udah berapa kali hilang tuh saking ininya tuh. Karena itu nanti harus dicari lagi, harus mau nyari chargernya dulu. Soalnya Acer yang zaman dulu jadi agak sulit tuh nyarinya ya, nggak mudah. Kemudian itu ya, jadi artinya ini yang kita udah mendekati finish lah ibaratnya mah ya ini ya. Jadi muaranya semua itu ada di RPP dan di PP gitu ya, praktik pembelajaran ya. Disitulah kelihatan kalau di RPP kelihatan kan bagaimana dari menyusun indikator aja sudah kelihatan tuh kemampuan Bapak Ibu gitu kan. Kemudian itu paling kelihatan nyata di tujuan juga, itu paling kelihatan gitu kan. Nah kemudian apalagi praktik pembelajarannya juga hati-hati ya itu. Makanya pastikan video nanti yang dikirim untuk UKIN itu suaranya, gambarnya itu semuanya harus dalam kondisi yang prima gitu ya. Tentu saja nggak ada nanti istilahnya, aduh ini suaranya gini ya, emang nggak ini. Karena itu kan kita sebetulnya kenapa dikirim videonya, berarti itu kan memberi kesempatan kepada kita untuk mengedit, kecuali kita langsung nih ngajarnya kayak gini kan kita sulit untuk mengeditnya ya. Jadi pastikan semuanya baik-baik saja ya, walaupun insya Allah. Kalau secara ini fakultas itu membantu kok, dari FV3 itu sangat membantu Bapak Ibu untuk ya diluluskan lah. Cuma nanti yang nggak bisa bantu tuh di UP itu semuanya itu ya, itu benar-benar menentukan nasib diri sendiri tuh pas di UP itu nggak ada intervensi dari kampus. Tapi kalau yang ini insya Allah kami sangat bantu lah ya. Tapi tetap ya walaupun demikian meskipun kita sangat Abdul Rohim lah ya kalau kita memberi ini, tapi tolong juga maksudnya tetap diperhatikan nanti ya RPP-nya harus berubah. Ketika kita sudah menjadi guru tersertifikasi, tentu RPP-nya harus beda dengan guru yang belum tersertifikasi. Bahkan mungkin memang ini di sekolahnya ada yang sudah sertifikasi belum Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Oh, nah karena itu Bapak Ibu harus jadi model dong nanti ya. Makanya harus dicarikan nih Pak Yatman ininya, kasihan ini. Dikasih contoh RPP yang inilah. Ya yang selembar juga dikasih, yang itu juga dikasih, itu harus dikasih nih Ibu. Di Pak Yatman tuh guru-gurunya rata-rata udah tersertifikasi ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi ngasih oleh-oleh lah buat teman-teman ya, intinya gitu. Ya, makasih Ibu. Ya, semoga semua yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun udah nih ya